إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita dalam tidur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada dalam hari ini, dan dilindungi kita dari keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Salawat berikan salam semoga dan anugerahkanlah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya tidak jemu-jemunya kami menginformasikan, tolong bagi kita yang membawa kendaraan, yang pertama, kalau datang itu tolong disusun, diparkir dengan baik. Yang kedua, gunanya adalah biar memudahkan bagi kawan-kawan yang datang belakangan untuk memparkir kendaraannya dengan baik. Yang kedua, mohon kunci ganda agar tidak terjadi kembali apa yang tidak kita inginkan, karena motor di sini sudah lebih dari 5 atau 6 yang dicuri, ya. Maka oleh karena itu selalulah belilah gembok 2 atau 1, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ali, "Iqil naqatak wa tawakkal ala Allah." Iqil yani tambat. Iqal itu adalah tali yang disarungkan ke lututnya onta sebagai kunci. Kalau sudah dikunci dengan tali iqal itu, dia tidak akan bisa bergerak. Nah, artinya diusahakan dulu dikunci, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Nah, salah satu bentuk ketawakalan itu adalah kita menguncinya, kemudian berusaha berupaya semaksimal mungkin sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian kita, ya. Setiap saat kita datang ke sini tolonglah diatur dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Rai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dalam kajian kita Sahih Muslim masih kita mempelajari muqaddimah Muslim. Kita masuk kepada bab yang keempat, babu an-nahyi 'anir riwayati 'anid du'afa wa ihtiyati fi tahammuliha. Bab larangan meriwayatkan dari perawi-perawi yang lemah, wal ihtiyati fi tahammuliha, dan hati-hati di dalam menerimanya. Di dalam hadis ada namanya tahammul, ada namanya ada. Tahammul adalah saat kita menerima hadis. Ada adalah pemberian kita atau menyampaikan hadis. Maka ketika seorang ingin mengambil hadis, dia harus hati-hati, ya. Baik, kita lihat riwayat-riwayat yang dicantumkan oleh Imam Muslim
Di dalam hal ini haddatsani Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair wa Zuhair bin Harb qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Zuhair bin Harb, keduanya berkata, haddatsana Abdullah ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, qala haddatsani Sa'id ibnu Abi Ayyub, telah menceritakan kepadaku Sa'id ibn Abi Ayyub, qala haddatsani Abu Hani, dia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Hani, an Abi Uthman Muslim bin Yasar an Abi Hurairah, dari Abi Uthman namanya Muslim bin Yasar, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir ummati, akan ada di akhir umatku ini, nasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Apa yang ada itu? Nasun, sekelompok orang. Bagaimana mereka? Yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka akan menyampaikan berita kepada kalian, berita yang belum kalian dengar dan juga belum didengar oleh bapak-bapakmu. Fa iyyakum wa iyyakum, jauhilah oleh kalian mereka-mereka itu. Riwayat yang kedua, wa haddatsani Harmalah ibnu Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran at-Tujibi qala haddatsana ibnu Wahab qala haddatsani Abu Shuraih أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول حدثني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول, dengan sanadnya tadi telah menceritakan kepada kami Harmalah ibnu Yahya ibnu Abdullah bin Harmalah bin Imran at-Tujibi, dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Shuraih, bahwasanya dia mendengar Syarahil ibn Yazid berkata telah menceritakan kepada Muslim bin Yasar, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah, annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman, ada atau akan ada di akhir zaman ini dajjaluna kadzabun, akan ada Dajjal. Dajjal ini apa artinya? Pembohong. Kadzabun, pembohong, ya, pendusta. Baik. Ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka membawa kepada kalian hadis-hadis, cerita-cerita, berita-berita, ma bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, dan apa yang belum kalian dengar dan juga tidak bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka kata Nabi SAW, jauhilah oleh kalian mereka itu. La yudillunakum wa la yaftinunakum, ya, agar mereka tidak menyesatkan kalian dan tidak memberikan fitnah kepada kalian. Apa arti fitnah di sini? Adalah kekacauan, syubhat dalam agama. Baik. Dari hadis yang dua ini sangat jelas sekali bahwa isyarat dari Nabi akan ada orang-orang yang berbohong atas nama Nabi SAW, menyampaikan berita-berita yang apa yang tidak disampaikan
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sudah memerintahkan kepada kita, fa iyyakum wa iyyahum. Janganlah kamu, ya, jauhilah olehmu. Wa iyyakum wa iyyahum. Fa iyyakum wa iyyahum. Jauhilah oleh kalian mereka itu. Apa akibat kalau seandainya kita mengambil riwayatnya? Akan berakibat mereka akan bisa menyesatkan kita dan bisa mendatangkan fitnah, syubhat yang ada pada berita-berita yang tidak jelas, mendatangkan syubhat kepada kita. Kemudian riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Abu Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana al-A'mash 'an al-Musayyib bin Rafi' an 'Amir bin Abdah bin Abadah qala qala Abdullah inna asy-syaitana la yatamathalu fi surati ar-rajul fayati al-qauma fayuhaddithuhum bil hadithi min al-kadhib fayatafarraquna fayaqulu ar-rajulu minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wa la adri masmuhu yuhaddithu. Dengan riwayatnya kepada Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, maka ini namanya athar, perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, sesungguhnya syaitan itu sungguh dia bisa berperan seperti bentuk gambar seseorang, seorang laki-laki, ya, dia menjelma seperti seseorang. Fatil qaum, lalu syaitan ini mendatangi kaum, fayuhaddithuhum bil hadithi minal kadhib, lalu dia menyampaikan hadis-hadis yang bohong. Dia membicarakan, dia katakan itu atas nama Nabi, tapi sebenarnya dia adalah kebohongan. Fayatafarraqun, lalu mereka berpecah belah akibat dari pemberitaan yang disampaikan. Fayaqulu rajulu minhum, di antara seseorang di antara mereka mengatakan, sami'tu rajulan a'rifu wajhah, aku mendengar seseorang yang tahu saya wajahnya, yakni dia lihat wajahnya. Wala adri masmuhu yuhaddithu, tapi aku tidak tahu siapa namanya. Dia menyampaikan hadis atau menyampaikan berita. Nah, di sini isyarat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa kita tidak boleh meriwayatkan hadis dari orang yang tidak tahu, tidak jelas bagi kita. Ya, maka seperti hadis mubham, ada perawinya namanya dalam bentuk mubham. Mubham itu nggak jelas, sampai misalkan telah menceritakan kepadaku seorang ini siapa namanya, bagaimana derajatnya, bisa dipercaya atau tidak, ya. Nah, boleh jadi jangan-jangan dia syaitan, ya, yang menjelma manusia lalu dibisikkan. Baik, selanjutnya, wa haddatsani Muhammad bin Rafi' haddatsana qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ibn Tawus an abihi an Abdullah bin Amr bin As qala inna fil bahri syayatin masjunatan awthaqaha Sulaiman yushiku an takhruja fataqra 'ala an-nasi Qur'anan. Dia katakan berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Amr bin As bahwa di laut itu terdapat syaitan-syaitan yang terpenjara, ya, awsaqaha, yang dipenjara atau yang dibelenggu oleh Sulaiman. Sulaiman mana nih? Hah? Nabi Sulaiman.
Karena di antara tentara-tentaranya adalah syaitan, ya, yang tunduk kepadanya. Lalu dia penjara. Lalu apa katanya? Yushiku an takhruj. Hampir dia keluar dari penjaranya. Fataqra'a 'alan nasi Qur'anan. Dia membacakan Quran kepada manusia. Apa maksudnya di sini? Ya, syaitan kalau membaca Al-Quran kepada manusia gimana? Boleh jadi kalimatul haq yuridu bihil batil, yakni dia mengungkapkan yang benar, Al-Quran dia baca, tapi yang diinginkannya adalah yang salah, yang batil. Maka seorang ulama ketika ada seorang ahli bid'ah datang kepadanya ingin membacakan Al-Quran, apa kata ulama ini? Enggak, saya enggak mau Anda membaca Al-Quran. Kenapa? Khawatir saya Anda masukkan di situ celah syubhat, ya, sehingga bisa menjadikan hatinya rusak. Nah, ini kita harus hati-hati di dalam mengambil, ya, siapa yang menyampaikan kepada kita. Itu namanya tadi apa? Al-ihtiyat fi tahammuliha. Ya, hati-hati di dalam menerima riwayat. Baik, kita lanjutkan. Wa haddatsani Muhammad bin Abbad wa Sa'id bin Ibnu Amr al-Ash'athi jami'an an Ibn Uyainah qala Sa'id akhbarana Sufyan an Hisham bin Hujair an Tawus qala jaa hadha ila Ibn Abbas, yani Bushair bin Ka'ab, faja'ala yuhaddithuhu faqala lahu Ibn Abbas ud li hadithi kadha wa kadha fa'ada lahu thumma haddathahu faqala lahu ud li hadithi kadha wa kadha fa'ada lahu faqala lahu ma adri a'rafta hadithi kullahu wa ankarta hadha am ankarta hadithi kullahu wa 'arafta hadha فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. Riwayatnya dari Taus bahwasanya datang kepada Ibnu Abbas Bushair bin Ka'ab, faja'ala yuhaddits, mulailah dia menceritakan hadis, yakni menyampaikan hadis-hadis yang sudah diterimanya. Faqala lahu Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan kepadanya, ulangi hadismu, li hadits kadza kadza, ulangi hadis yang telah Anda bacakan ini dan itu. Fa'ada lahu, lalu diulangi oleh Bushair bin Ka'ab. Summa haddatsahu, lalu disampaikan hadis lagi. Faqala lahu, lalu Ibnu Abbas kembali lagi mengatakan kepadanya, ud li hadithi kadza wa kadza, ayo bacakan lagi hadis yang ini dan itu. Fa'ada lahu, lalu diulang lagi. Faqala lah ma adri a'rafta hadithi kullahu wa ankarta hadha, ankarta hadithi kullahu wa 'arafta hadha. Kata Bushair bin Ka'ab kepada Ibnu Abbas, aku tidak tahu, enggak mengerti, apakah engkau mengetahui hadisku seluruhnya dan engkau ingkari hadis yang ini, atau engkau mengingkari hadisku seluruhnya dan engkau ketahui hadisku yang ini. Yani tidak semuanya, jangan-jangan yang diulang tadi diingkarinya, atau itu yang dia ketahui, ya. Faqala lahu Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan, inna kunna nuhaddithu an Rasulillah, kami dahulu menyampaikan hadis dari Rasulullah, idh lam yakun yukdzabu alaih, karena pada saat dahulu belum ada yang mendustainya, yang berbuat bohong atas namanya. Falamma rakiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul, ketika manusia sudah dihadapi oleh masa kesusahan
masa permasalahan yang banyak, fitnah, ya, tarakna haditha anhum, kami tinggalkan hadis dari mereka, yakni kami tidak menerima hadis-hadis mereka. Ini sama dengan perkataan Muhammad bin Sirin, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Para sahabat dahulu tidak pernah menanyakan sanad, kamu meriwayatkan dari siapa? Kenapa? Karena pada zaman itu nggak ada orang yang berbohong atas nama Nabi. Falamma waqa'atil fitnah, setelah terjadinya fitnah, perperangan antara kaum muslimin dan kaum muslimin, ya, maka baru kami tanya sanad mereka. Kenapa? Karena di antara penyebab hadis palsu, ya, hadis maudhu', di antaranya adalah ta'assub, fanatik terhadap golongan. Kemudian suasana politik itu akan menyebabkan berbohong. Sebagaimana juga ada orang yang sedang kadang-kadang tidak segan-segan mengatasnamakan agama untuk politiknya, ya, hatta ilal an, sampai sekarang ini juga sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama, sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama, nggak ada ujung pangkalnya, ya, disangkut dengan agama. Kenapa? Kalau dia kasih label agama, itu punya kualitas, diterima oleh orang, tapi dia tidak takut dengan kebohongan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nah, begitu juga pada zaman dahulu terjadi. Maka salah satu penyebab dari hadis palsu itu adalah kondisi politik pada saat itu. Yang kedua, fanatik golongan, ya, betul banyak waktu peperangan antara mazhab dengan mazhab, pengen mengatakan mazhabnya lebih menonjol, mazhab si A tidak, lalu munculkanlah hadis-hadis palsu untuk menonjolkan mazhabnya. Muhammad bin Sirin dia mengatakan, setelah terjadi fitnah baru ditanya siapa yang meriwayatkannya, lalu dilihat apabila periwayatan itu dari ahli sunnah, diambil hadisnya. Apabila yang meriwayatkannya itu adalah ahli bid'ah, tidak diambil hadisnya. Ya, ini juga di dalam rangka kehati-hatian meriwayatkan hadis. Juga Muhammad bin Sirin dia mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, kalau dimaksudkan ilmu ini adalah maksudnya adalah riwayat, periwayatan hadis, bahwasanya riwayat itu adalah agama. Karena kita mengenal agama adalah dari periwayatan, ya, adalah agama. Fanzuru, maka lihat-lihatlah, telitilah, ya, maka caliak-caliaklah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, ini sangat jelas sekali arahan dari Muhammad bin Sirin, yang dia adalah seorang tabi'in yang masyhur, yang meriwayatkan hadis dari sahabat. Sudah seperti itu yang diucapkannya pada zaman dahulu, masih dalam zaman yang dikatakan oleh Nabi SAW sebaik-baik zaman. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi, yakni para sahabat. Kemudian generasi setelah itu, kemudian generasi setelah itu. Baik. Riwayat berikutnya, wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbas qala innama kunna nahfadhu al-haditha wal hadithu yuhfadhu an Rasulillah fama idh rakibtum kulla sa'bin wa dhalulin fahayhat. Dengan riwayatnya kepada Ibn Abbas, bahwa Ibn Abbas dia mengatakan, ini adalah perkataan Ibn Abbas, athar dari Ibn Abbas, bahwasanya kami dahulu hanya hafal hadis, dan hadis dia hafal dari Rasulullah.
Amma idza rakibtum kulla sa'bin wa dhalulin, adapun setelah kalian ya mengendarai ya yang sulit atau yang mudah, sesuatu yang kurang disenangi atau sesuatu yang disukai, ya dhalul itu ada sesuatu yang disukai, wal sa'ab sesuatu yang tidak disukai, ya terjadinya fitnah. Fahihat, ya setelah manusia mengikuti maslak, jalan, ada yang jalan itu terpuji, ada yang tercela. Lalu fahihat ay ba'udat istiqamatukum, yakni sangat jauh kekonsistenan kalian, ya kelurusan. Artinya sangat jauh kami bisa mempercayai hadis-hadismu. Yani ini mengisyaratkan bahwa setelah terjadinya ya hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian manusia dalam kondisi ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji, maka bermunculanlah hadis-hadis palsu, sehingga tidak semua hadis langsung diambil. Baik, kita lanjutkan. Wahaddatsani Abu Ayyub Sulaiman bin Ubaidillah Al-Ghailani qala haddatsana Abu Amir yani Aqadi qala haddatsana Rabah an Qais bin Sa'ad an Mujahid qala jaa Bushair Al-Adawi ila Ibn Abbas faja'ala yuhaddithu fayaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah faja'ala Ibn Abbas la ya'dhanu li hadithihi wala yanzur ilaih. Dari sanadnya kepada Ibnu Abbas kepada Mujahid bahwasanya Bushair Al-Adawi, yakni Bushair bin Ka'ab Al-Adawi tadi datang kepada Ibnu Abbas, mulai dia menyampaikan hadis. Dia katakan Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda. Lalu Ibnu Abbas tidak merespon, tidak mendengar dan tidak melihat kepadanya. Faqala ya Ibn Abbas, lalu Bushair berkata, wahai Ibn Abbas, mali la araka tasma'u li hadithi, kenapa aku melihatmu ini tidak mendengar kepada hadisku? Uhaddithuka an Rasulillah wa la tasma', aku sampaikan kepadamu hadis dari Nabi dan kamu tidak mendengarnya. Faqala Ibn Abbas, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilayhi bi adhanina falamma rakaba an-nasu as-sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh min an-nas illa ma na'rif. Kata Ibn Abbas, kunna dahulu, ya, kami dahulu, sesungguhnya kami dahulu, apabila kami mendengar seseorang berkata qala Rasulullah bersabda, ibtadarathu absaruna, maka segera pandangan kami tertuju kepadanya. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami langsung mendengar dengan telinga kami kepadanya, menjadi pusat perhatian dan pusat pendengaran. Ya. Falamma rakiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul, ketika manusia sudah mulai melakukan hal yang terpuji, hal yang tidak terpuji, ya, lam na'khudh minan nasi illa ma na'rif, kami tidak mengambil dari manusia kecuali apa yang kami kenal. Ya, apa yang tahu kami itu yang kita ambil, apa yang tidak dengar. Ya, jadi Ibnu Abbas ketika disampaikan hadis kepadanya, dia nggak perhatikan karena dia tidak tahu itu. Ya, bukan hadis-hadis yang dikenalnya. Maka di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa sikap kita dalam kehati-hatian di dalam mengambil hadis atau mempelajari hadis. Baik. Wa haddatsana Dawud bin Amr ad-Dabbi qala haddatsana Nafi' bin Umar an ibn Abi Mulaikah
qala katabtu ila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma as'aluhu an yaktuba li kitaban wa yukhfi anni. Faqala waladun nasih ana akhtaru lahu al-umura ikhtiyaran wa ukhfi anhu. Qala fada'a biqada'i Ali radhiyallahu anhu faja'ala yaktubu minhu asya' wa yamurru bihi syai' fayaqulu wallahi ma qada bihadha Ali illa an yakuna dhalla. Dengan sanadnya dari Ibn Abi Mulaikah, dia menuliskan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, menulis, dia koresponden. Dia katakan, tolong tuliskan bagiku satu kitab wa yakhfi anni, dan menyembunyikannya dariku. Faqala, lalu dia mengatakan, waladun nasih, seorang anak yang apa itu nasih? Yang memberikan nasihat, maksudnya yang tulus. Ana akhtaru lahu al-umura ikhtiyaran wa ukhfi anhu. Aku menyampaikan kepadanya ya perkara-perkara yang aku tidak mengenalnya. Lalu dia katakan, aku menyampaikan dan aku tidak tahu dengan itu. Faqala fada'a biqada'i Ali. Lalu dia memanggil dengan meminta dengan keputusan Ali. Faja'ala yaktubu wa yamur bihi syai' fa yaqulu wallahi ma qada bi hadha aliyun. Ya, lalu ketika dia menulis, dia melewati satu permasalahan, lalu dia mengatakan, demi Allah, Ali tidak pernah melakukan keputusan seperti ini illa an yakuna dhann, kecuali dia adalah sesat. Artinya dari sini adalah ada perkara-perkara yang dia ketahui, ada yang tidak. Maka perkara-perkara yang tidak diketahui ditinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari athar-athar di sini ya, bahwa athar yang menunjukkan kepada kita akan kehati-hatian kita untuk belajar, yakni mengambil ilmu agama, agar informasi yang kita dapatkan itu menjadi informasi yang jelas, yang bermuara kepada ibadah kita yang jelas, akidah kita yang jelas, agama kita yang jelas. Ya, dan hendaklah kita menjauhkan diri kita dari periwayatan hadis-hadis yang lemah. Ya, karena itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tanggung dari Riwayatnya sama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.